Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama semakin memanas dan merembet ke pembentukan Panitia Khusus Haji 2024. PBNU menuding pembentukan Pansus Haji sebagai upaya menyerang Menteri Agama dan Ketua Umum PBNU yang juga kakak beradik PBNU, bahkan berencana mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU. Sore ini kita akan membahasnya dengan anggota Pansus Haji fraksi PKB Lulu Nur Hamidah, Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam, dan saya harus disclaimer ya bahwa kami juga mengundang perwakilan dari PBNU, baik itu Sekjen PBNU maupun Wakil Sekjen dari PBNU, namun tidak ada yang merespon untuk hadir di diskusi kita pada sore hari ini, sehingga kita lanjutkan saja. Selamat sore Mbak Lulu dan Mas Umam. Hai, selamat Sore, sore. Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Oke, saya mau ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Lulu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyebut bahwa jangan-jangan pembentukan Pansus Haji ini karena memang masalah pribadi menyerang Menteri Agama yang notabene adik dari Ketua Umum PBNU. Gimana responnya Mbak Lulu? Ya, terima kasih Mbak ya, udah diundang ini, sekaligus ini menjadi ruang untuk memberikan informasi yang fair dan jujur kepada masyarakat luas. Yang pertama, Pansus ini adalah keputusan politik dari semua fraksi yang ada di DPR, bukan hanya PKB ya. Dan usulan terkait dengan Pansus ini bahkan dinyatakan pada saat kita rapat bersama dengan Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, dan itu bukan Gus Muhaimin ya. Jadi pada saat itu Gus Muhaimin karena memang kloter kedua jadi tidak ikut rapat bersama dengan Menak, tetapi kita semua hadir dan di situ pimpinan DPR yang ada dari Golkar menyatakan oke, yang terkait dengan kuota haji dan pengalihannya yang secara sepihak dilakukan oleh Menteri Agama, biarkan ini didalamin dan diselidikin melalui Pansus. Bayangkan, jadi itu di Mekah pada saat kita sebagai tim was statement dan keputusan terkait dengan Pansus itu sudah diambil dan kemudian di follow up lagi dengan pertemuan para pimpinan dan pada saat Gus Muhaimin ada di sana. Itu artinya bahwa ide tentang Pansus tidak muncul dari Gus Muhaimin, itu clear. Dan yang kedua, kita mau jelaskan, Pansus itu hak angket adalah hak konstitusional DPR ya, dan ini dilindungi oleh undang-undang yang terkait dengan penyelidikan apakah ada pelanggaran undang-undang. Dan yang kedua, kalau ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki dampak sangat serius kepada publik. Haji itu adalah persoalan umat, ini persoalan yang menyangkut rasa keadilan dan juga kemanusiaan. Kenapa kemudian ini harus ada pansus angket? Ya karena jelas indikasi pelanggaran undang-undang telah dilakukan oleh Menteri Agama, dalamnya adalah pemerintah, dan tentu cek ini adalah Menteri Agama. Dan yang kedua juga ada kesepakatan rapat panja Komisi 8 dengan pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri Agama terkait dengan pembiayaan haji. Tetapi di situ dinyatakan secara jelas di dalam keputusan rapat bahwa jumlah haji Indonesia adalah 241.000. Itu include di dalamnya adalah kuota tambah 20.000. Yang mana pengaturannya sesuai dengan undang-undang. 8% untuk kuota haji khusus dan yang 92% adalah untuk haji reguler. Karena kuota tambahan itu juga hasil dari diplomasi pemerintah Indonesia, termasuk khususnya Pak Jokowi. Ya, nah kalau kemudian ini dianggap sebagai sentimen pribadi, malah kemudian kita yang terkaget-kaget dari mana asal usulnya. Kita sebenarnya sangat berharap PBNU dalam hal ini, mohon maaf sekali, selalu sejak zaman Gus Dur berada di pihak rakyat banyak, manakala ada hak rakyat yang kemudian diabaikan dan juga diperlakukan secara tidak adil, bahkan termasuk kalau kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, karena ini jamaah haji yang menyangkut umat, maka sebenarnya yang kita harapkan NU akan bersama dengan DPR, NU akan bersama dengan para jamaah haji reguler yang haknya itu diambil oleh pemerintah, walaupun kebetulan di situ ada adik beliau yang menjadi Menteri Agama. Itu sebuah kebetulan, karena siapapun menterinya pasti ini akan ada pansus gitu. Tapi Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2024 baik-baik saja. Bertolak belakang dengan penilaian DPR ini Mbak Lulu, bagaimana ya? Ya, ini bertolak belakang dengan penilaian DPR itu agak aneh sekali sebenarnya. Makanya saya sampai mikir begini, nuwun sewu sekali lagi. Kalau seandainya Menteri Agama ini bukan adik beliau, ya kan? Apakah kemudian Ketua Umum PBNU masih akan memberikan statement yang sama? Atau justru kemudian berada di garis paling depan dan memberikan dukungan kepada DPR? Karena pasti di situ akan ada
rombongan besar yang ngantri jamaah haji reguler ini, yang itu para nadhiin ini loh, yang Oke. mereka itu nabung dari uang yang sedikit demi sedikit ya kan, yang tidak bisa langsung bisa melunasin, apalagi kemudian yang bisa berangkat kapan aja kalau kemudian menambah sejumlah uang dan kemudian masuk ke dalam skema Oke. haji khusus itu gitu. Nah Jadi itu Mbak, yang menurut saya tidak pas. Nah yang kedua, ini kan bukan hanya PKB yang mengatakan ya, dari mulai Golkar kemarin ada Pak Nusron, jangan lupa Pak Nusron ini Golkar loh, pimpinan juga di sana, anggota dan PBNU, kemudian beliau juga pengurus dari unsur PBNU. PBNU, kemudian dari Golkar, dari PDIP, dari Gerindra, dari PKS, dari fraksi-fraksi yang lain, semua sama. Kalau tidak ada kesamaan Mbak sikap, nggak mungkin ada pansus hak angket haji. Itu Oke, aja jadi catatannya. menurut Mbak Lulu dan menurut PKB, memang Ketua Umum PBNU Gus Yahya tampil paling depan untuk membela adiknya yang juga Menteri Agama begitu. Makanya keluar Ya kalau pernyataan-pernyataan saya begitu. sih melihatnya akhirnya justru yang personal itu beliau gitu, karena beliau tidak menempatkan NU ini adalah kekuatan masyarakat sipil Oke. yang seharusnya menjadi bridging kepentingan dari masyarakat ini loh, yang ingin mendapatkan keadilan itu siapa ini? Ya kadang-kadang kan begitu. Dulu malah kalau macet nih kepada DPR maka larinya kan ke NU ya Ya. kan gitu. Tetapi ini kan kebalik. Justru kemudian DPR yang paling depan, nah sementara NU-nya malah pada ada proses-proses dan upaya-upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja politik DPR melalui hak angket. Nah ini yang kemudian saya sangat sayangkan, karena NU ini kan notabene kekuatan civil society yang sangat Baik. besar. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ditambah lagi dengan isu yang terkait dengan pansus haji yang dilawan oleh beliau, maka ini justru yang saya khawatirkan publik akan menaruh sentimen terhadap PBNU lebih kuat Baik, lagi gitu. baik. Saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, apakah kemudian pembentukan pansus haji ini memang ya sulit dihilangkan, dipicu karena ketegangan hubungan antara PKB dengan PBNU? Atau ini memang murni hak yang dipakai oleh para anggota DPR? Mas Umam? Mas Umam? Ya, masih Mbak Nana. Memang dua faktor itu seolah, ya sekali lagi, suara saya sudah masuk? Silakan. Halo? Ya Ya, silakan. sekali lagi, memang ya dua faktor itu memang tidak mudah untuk dipisahkan. Di satu sisi memang ada hal yang perlu dievaluasi dari proses haji. Memang dalam proses pelaksanaan secara umum baik-baik saja, tetapi beberapa hal terutama terkait dengan perdebatan pengalihan kuota yang kemarin menjadi tambahan 20.000, kemudian 50% dialokasikan untuk kuota yang haji plus. Memang itu dalam konteks perdebatan pengambilan keputusan itu memang memunculkan multi interpretasi. Tetapi yang menjadi fokus, apakah kemudian dalam pengalokasian yang 10.000 untuk haji plus itu kemudian membuka ruang bagi adanya celah atau potensi adanya potensi kickback atau gratifikasi yang itu tampaknya kemudian masih ditutup oleh teman-teman di pengawas di DPR. Nah, barangkali itulah yang kemudian kalau misal ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum, itu yang kemudian membuat sejumlah kalangan gusar. Karena ini bukan sekedar konflik, tetapi kalau misalnya ini dilanjutkan, berpotensi kemudian memunculkan korban dalam konteks penegakan hukum ke depan. Nah, adapun kemudian faktor personal, diakui atau tidak, memang ada hal-hal yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika ini. Dan ini dinamika yang cukup panjang. Kalau misal kita flashback ke belakang, dari muktamar PBNU yang lalu sebenarnya, ini adalah etalase dari perebutan atau kontestasi pengaruh antara ya teman-teman barangkali di PKB yang memang tidak terlihat dalam proses kontestasi di muktamar PBNU, tetapi di bawah meja tentu pengaruh-pengaruhnya cukup kuat. Nah, di saat yang sama, kalau misal kita cermati, hasil dari muktamar PBNU kemarin kemudian menghasilkan kepemimpinan baru, di mana kepemimpinan lama yang praktis secara tidak langsung didukung oleh teman-teman di PKB, yaitu Kiai Haji Kiai Said Agil Siraj, ternyata kemudian tidak terbentuk, maka kemudian kontestasi ini kemudian berlanjut. Nah, yang perlu Jadi diantisipasi, faktor personalnya memang ada ya Mas Umam ya? diakui atau tidak ada, tetapi kemudian yang perlu diantisipasi, ini bisa saja kemudian menjadi bagian dari strategi untuk kemudian menggeser dominasi kekuatan, terutama dari PBNU,
di Kementerian Agama yang tampaknya menjadi salah satu dari bagian kementerian yang ditarget oleh teman-teman di PKB. Karena dengan PKB lepas Kementerian Desa yang memiliki struktur yang cukup kuat, memadai, logistik dan sumber dayanya juga memadai, maka dalam konteks ini memang Kementerian Agama menjadi opsi yang lebih terbuka. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka ini akan menjadi kontestasi yang lebih panjang. Karena kalau misal kemudian PKB menguasai Kementerian Agama, maka di saat yang sama itu akan mampu melakukan pengkonsolidasian kekuatan di level PWNU dan juga PCNU yang kemudian akan bisa menjadi kekuatan politik yang mengkoreksi kepemimpinan di PBNU terutama di muktamar yang akan datang. Jadi kalau menurut analisisnya Mas Umam, langkah PKB ini karena mengincar posisi Kementerian Agama di pemerintahannya Pak Prabowo, begitu ya Mas Umam ya? Dalam konteks politik praktis hal itu bisa saja terjadi dan memang arahnya kalau misal saya cermati arahnya bisa menjadi seperti itu. Meskipun tentu itu bukan satu-satunya. Dalam konteks pansus tentu PKB hanya satu partikel kecil. Ada partikel-partikel yang lain dari fraksi-fraksi yang lain yang tampaknya ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Mengapa kemudian partai-partai yang lain juga ikut menyetujui usulan pansus haji ini? Bahkan termasuk PAN yang sebelumnya misalnya Pak Yandri itu salah satu ya pimpinan PAN yang tidak setuju dibuat pansus tapi belakangan akhirnya setuju. Bahkan dari PP Muhammadiyah itu menekankan supaya pansus tidak diarahkan secara personal kepada Menteri Agama, tapi toh sekarang kemudian semua pansus menyetujui. Barangkali ada yang perlu dievaluasi dari model komunikasi atau mungkin pendekatan-pendekatan yang selama ini berjalan antara Menteri Agama dengan fraksi-fraksi di Komisi 8 DPR. Oke, saya mau ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, secara politik praktis targetnya PKB dianalisa oleh Mas Umam ya ingin mengincar posisi Kementerian Agama, menyingkirkan Menteri Agama. Wah, kalau soal itu wallahu alam bisawab ya Mbak ya. Karena apa ya? Karena secara definitif kan PKB belum masuk di koalisinya Pak Prabowo. Tapi tertarik nggak kalau ditawari Kementerian Agama, tertarik nggak PKB? Kalau ditawari Kementerian Agama, PKB mau nggak? Kita kembalikan kepada hak prerogatifnya Presiden. Yang kita tertarik adalah memperbaiki ekosistem penyelenggaraan haji kita, nuwun sewu, yang memang sama sekali tidak punya arah yang jelas. Maka kita bilang, pansus ini akan membawa makna yang sangat berarti untuk membuat peta jalan penyelenggaraan haji kita jauh lebih komprehensif, lebih kredibel, lebih transparan, lebih akuntabel. Itu yang paling penting, ya kan? Karena apa, selama ini kita memang ya nuwun sewu tidak jelas, semuanya kayak autopilot aja gitu. Padahal ada kepercayaan dari jamaah dan mereka membayar sangat mahal, tetapi pemerintah nuwun sewu lagi-lagi cara menyiapkan penyelenggaraan haji ini selalu minute-minutenya itu kayak last minute gitu loh. Tapi kita nggak punya perencanaan bagaimana sih haji 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Apakah kita bisa membuat long term misalnya kontrak dengan pihak-pihak yang kemudian bisa jadi kerjasama kita di sana sehingga kita ini nggak selalu keributan dan selalu was-was setiap tahun menjelang musim haji. Nah, itu yang paling penting. Nah, selebihnya kalau kemudian ada temuan-temuan yang menjadi indikasi kenapa ada pelanggaran undang-undang yang mungkin akan punya konsekuensi terhadap hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Umam, kita ini kan menganut trias politika ya. Di situ ada institusi penegak hukum yang sebenarnya tanpa ada DPR melakukan pansus apa tidak, itu juga bisa bekerja. Karena kemarin saya dengar misalnya KPK mereka menunggu untuk diundang DPR. Nggak perlu juga sebenarnya DPR itu harus menunggu lebih dahulu kepada KPK atau kemudian Barreskrim. Kalau mereka udah mendengar, mengindikasi, mencium sesuatu, ada hal yang janggal dengan adanya pengalihan kuota ini kemudian mereka bekerja. Tetapi ini kan bukan target orang per orang atau kemudian satu partai tertentu seperti PKB. Ini tuh kerja kolektif, itu DPR loh. Kita ini menjaga marwah dan juga kehormatan lembaga ini. Ketika kita mendapat kepercayaan publik, kemarin ada survei Kompas gitu kan, yang ini untuk pertama kalinya lah dalam beberapa tahun terakhir itu kerja DPR itu diakuin. Kita itu jaga betul momentum ini gitu, nggak main-main. Nah, makanya kemudian kenapa kami dan teman-teman nih Mbak, karena kebetulan aja nggak sampai undang gitu ya di sini, itu kemudian menyayangkan kenapa PBNU sampai kemudian melokalisir ini seolah-olah ini hanya semata-mata urusan Caimin dengan agama. Bagaimana dengan mereka loh gitu loh. Mereka ini punya concern yang sama, mereka punya keprihatinan yang sama dan mereka juga menemukan indikasi-indikasi yang sama dan
Itu yang Baik. sebenarnya membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat cepat Oke, Mbak gitu. Lulu Dan ini kita nggak ada urusannya dengan ngincer jabatan menteri, terserah Pak Prabowo ya kan. ya, ya. Kalau diberikan kepercayaan ya itu satu kehormatan. Tapi kalau enggak, kita udah ikut memberikan kontribusi untuk memperbaiki haji kita di masa-masa yang akan datang. Oke, Mbak Gitu. Lulu, PBNU berencana Ya. membentuk panitia khusus untuk mengambil alih PKB karena dianggap telah melenceng. Tapi akhirnya di rapat pleno kemarin pansusnya tidak disepakati terbentuk. Tapi Gus Yahya, Ketua Umum PBNU mengutus 2 kadernya untuk mendalami masalah yang terjadi di PKB. Apakah PKB melihat ini sebagai upaya membalas pembentukan pansus haji, Mbak Lulu? Enggak, kalau PKB sih tidak terganggu. Nah, sekali lagi kemudian kita ini justru bermenung aja. Kayak saya ini langsung saya googling loh. Apa yang kemudian menjadi dasar bagi PBNU gitu ya. Nuwun sewu ya. Tahun 2021, nggak lama setelah muktamar itu digelar, itu Gus Yahya itu udah bilang PKB tidak punya hak eksklusif untuk mengklaim NU loh. Coba bayangin, itu sampai kemudian mikir lah, ini kok malah agenda pertama yang dipublikasi itu gitu. Kemudian yang kedua bahwa NU bukanlah tidak boleh dikooptasi oleh PKB, berarti kan kita harus minggir, ya kan? Tidak boleh dikangkangin PKB, berarti kita harus minggir. Lalu kemudian PKB tidak punya hak untuk menjadi representing dari politiknya NU, dan NU secara terbuka dinyatakan oleh Ketua Umum memberikan ruang dan jarak yang sama dengan partai politik. Walaupun dalam perjalanan beliau sebagai Ketua Umum ternyata ini juga tidak berlaku sama. Ada acara halal yang diundang ketum-ketum parpol, ya kan? Tapi tidak ada ketua PKB. Ada acara-acara besar yang diundang ketua-ketua umum partai yang lain, bahkan duduk di tempat yang paling depan, tapi kemudian PKB nggak ada. Ya sudah. Artinya apa? Kita ini cukup sadar diri untuk kemudian menempatkan posisi kita ada di pinggiran. Tetapi hikmahnya apa? Kita bekerja luar biasa, lahir dan batin untuk bisa membesarkan PKB, dan terbukti pemilu kemarin kita menjadi juara itu. Baik, Mas Umam, kalau kita lihat bahwa jadi kita tidak terganggu. Oke, tidak terganggu. Mas Umam, kalau kita lihat ini tampaknya PBNU mulai mengambil sikap ya, karena beberapa pernyataannya Gus Yahya menyampaikan bahwa tidak ingin PBNU diremehkan ataupun direndahkan. Tadinya mau membentuk pansus untuk mengambil alih PKB, mengembalikan ke pangkuan NU, tapi akhirnya dibatalkan atau tidak disepakati, kemudian mengutus 2 orang pengurus PBNU untuk mendalami apa yang terjadi masalah di PKB. Anda melihat apa ini? Apakah ini bentuk dari upaya serangan balasan terhadap pembentukan pansus haji atau gimana nih PBNU? Ya, memang ini adalah sikap defensif dari tentu dalam konteks ini adalah Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Tetapi di saat yang sama mungkin barangkali defensif ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mempertanyakan kembali bagaimana kemudian arah dari konteks investigasi termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Karena bagaimanapun juga tentu ada banyak hal yang perlu diklarifikasi. Terutama kalau misal memang betul-betul pansus bukan berhenti pada level manuver politik. Tetapi kalau misal kemudian ternyata betul-betul mengarah dalam konteks penegakan hukum. Nah, kalau misal kemudian nanti mengarah ke penegakan hukum, maka akan ada implikasi. Dan tentu dalam konteks anti korupsi, kita mengenal terminologi follow the money, ikuti uangnya. Ini siapa pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, kalau misal kemudian itu dibuka dan kemudian melibatkan bukan institusi, tapi nama-nama yang justru berpotensi kemudian merasa terancam. Nah, ini yang kemudian tampaknya menjadi faktor yang semakin mengeskalasi akar-akar konflik yang ada. Adapun kemudian sikap dari ketua dalam konteks ini sekjen ya, Gus Ipul, tentu ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan barikade, meskipun juga sebenarnya ini menjadi evaluasi dari semua pihak dan penentuan 2 nama untuk dikirimkan ke PKB mendalami apa yang terjadi. Rasa-rasanya ini bukan sekedar sebagai respon balik, tetapi barangkali sebagai sebuah upaya untuk melakukan klarifikasi sekaligus juga negosiasi dan kompromi supaya kemudian manuver-manuvernya PKB di pansus haji tidak kemudian berlanjut menjadi ancaman yang justru bisa menciptakan hal yang semakin tidak baik. Yang pasti ini harus dikawal dengan baik karena dalam konteks konflik
menang itu jadi arang dan kalah jadi abu. Oke. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua jamaah Nahdliyin, baik secara jam'iyah maupun dalam konteks jamaah. Baik. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Ini bersama. adalah langkah Silakan. negosiasi. Mbak Lulu, terakhir ya, saya ingin tanya apakah kemudian Caimin atau Gus Muhaimin akan melakukan komunikasi dengan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU untuk meredam ketegangan ini sebagai bagian dari langkah negosiasi tadi? Atau ya sudah dibiarkan saja begini? Jadi kita tidak pada posisi seperti itu ya Mas Umam ya, karena apa, ini jelas dua hal yang berbeda. PBNU itu bukan institusi negara, bukan kemudian lembaga pemerintahan ya. Jadi ini ada lembaga DPR, kita ini melakukan fungsi-fungsi kita gitu ya, sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang gitu. Sementara PBNU kan berada di posisi yang lain. Nah kalau tentang yang gosipul itu sudahlah, kita ini sama-sama paham tentang perwatakan beliau. Ini kan mencoba mengail di air keruh. Siapa tahu kemudian dia akan dapat big fish-nya gitu ya. Tetapi kita juga sudah nggak kaget lah dengan model kayak gosipul. Makanya yang kita bilang, tolonglah, ini kan ada momen di mana bahkan sudah mulai muncul keberanian dari unsur-unsur dan elemen-elemen LO yang bicara terbuka dan memberikan dukungan kepada kami. PWNU aja nggak usah jauh-jauh. PWNU Jakarta itu memberikan dukungan pada kerja pansus. Saya terima WA itu banyak sekali dari para kiai. Nanti kaget kalau kemudian saya sampaikan kiai-kiai siapa. Termasuk itu kiai memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, ya kan? Artinya apa? Banyak barisan-barisan di semua titik, karena ini melihat, dibilang apa? Mbak, jalan terus. Kamu itu memberikan kehormatan bagi warga Nahdliyin yang haknya itu dirampas oleh Menteri Agama, nggak nyebut nama. Kalau kebetulan namanya itu Gus Yakut atau kemudian Gus Umam, ya kan, apakah kemudian tidak terjadi pansus? Sama aja gitu loh. Jadi mohon dengan sangat bahwa ini tidak ditarik kemudian menjadi satu yang personal, dan lagi-lagi justru jangan dipolitisasi seolah-olah ini menjadi urusan sentimen pribadi antara PKB dengan PBNU, nggak ada kaitannya. Ya kan, pokoknya kami bekerja bismillah dan mohon dukungan bagi rakyat Indonesia. Ini semata-mata kerja untuk keadilan dan juga kemanusiaan. Kita mau haji kita lebih baik. Oke, tidak ada yang kebetulan Mbak Lulu. Dalam politik semuanya terjadi berdasarkan desain. Tapi kita berharap sekali bahwa pembentukan pansus haji ini bukan by design, bukan beraroma politis, tapi betul-betul ingin mengungkapkan fakta tentang penyelenggaraan ibadah haji 2024, apa yang bisa diperbaiki begitu ya. Dan kita lihat semoga warga Nahdliyin bersatu, baik di PKB, baik di PBNU. Kita berharap sekali nih Gus Yahya bisa ketemu dengan Gus Muhaimin. Nanti siapa tahu pola komunikasinya bisa terjalin. Kita doakan sama-sama ya, kita tabayun sama-sama. Terima kasih Mbak Lulu Nurhamidah, anggota Pansus Haji dari fraksi PKB, dan juga Direktur Eksekutif dari Indo Strategik, pengamat politik Paramadina, Mas Khairul Umam. Sehat selalu Mas Umam dan juga Mbak Lulu.